Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Juhluka bil wujudi lutfihi fi jarjani qada'ihi asyaddu 'alaika min wujudi qada'ihi. Ya. Artinya ketidaktahuanmu akan kelembutan Allah dalam berlakunya ketetapan Allah adalah lebih berat bagimu ya daripada adanya ketetapan itu sendiri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari hikmah kelima ini ya menyoroti persoalan keimanan dalam menghadapi takdir Allah ya. Syekh Ibnu Athaillah ingin mengajarkan bahwa ketetapan Allah baik berupa ujian atau anugerah tidak pernah lepas dari kelembutan dan kasih sayangnya ya. Tidak pernah lepas dari kelembutan dan kasih sayang Allah. Namun karena keterbatasan manusia dalam memahami hikmah ilahi, tak jarang manusia menganggap takdir itu kejam atau menyakitkan ya. Ketika seseorang tidak sadar bahwa di balik ketetapan Allah ada kebaikan yang tersembunyi, ia akan merasa beban takdir menjadi lebih berat ya, padahal ujian itu sendiri tidaklah seberat prasangka buruk yang lahir dari kebodohan akan sifat lembut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna lutfihi, kelembutan Allah ya, lutfihi dalam konteks ini ya bermakna kasih sayang Allah ya, yang hadir dalam bentuk takdir yang mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia ya. Kasih sayang tersebut bisa berupa macam-macam ya. Nanti kita akan menjelaskan ya. Yang pertama adalah pertolongan tersembunyi ya. Bisa berupa pertolongan tersembunyi dalam ujian hidup ya. Apa itu pertolongan tersembunyi dalam ujian hidup ya? Dalam konteks sehari-hari ya, pertolongan Allah dalam ujian hidup sering hadir ya dalam bentuk kejadian-kejadian yang tampaknya biasa saja atau bahkan sulit, nah, tetapi menyimpan kebaikan dan kemudahan ya. Ada beberapa contoh ya pertolongan Allah ya, pertolongan Allah yang tersembunyi itu ya. Contohnya seorang gagal mendapatkan pekerjaan ya. Ya, seseorang melamar pekerjaan impiannya ya, pekerjaan yang memang sudah diimpi-impikan sudah lama ya, dari kecil mungkin ya. Kemudian sudah mengikuti wawancara, sudah mengikuti tes ya, tetapi akhirnya apa? Akhirnya tidak diterima. Apa pertolongan tersembunyi itu dari Allah? Ternyata beberapa bulan kemudian perusahaan tersebut mengalami masalah ya, dan banyak pegawai dirumahkan ya, banyak pegawai yang resign ya. Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan suasana kerja yang sehat ya, dan islami ya, gaji lebih besar, bisa menjaga ibadahnya. Nah, apa iktibar pelajaran yang kita ambil? Yaitu gagal bukan berarti ditinggalkan Allah, tetapi mungkin Allah melindungi kita dari hal buruk atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Ini pertolongan Allah yang tersembunyi.
Kedua, ya, ada kecelakaan yang menghalangi perjalanan. Ya. Seseorang yang hendak melakukan perjalanan penting tiba-tiba terkena musibah kecil seperti ban pecah, ban kempes, ya, atau kendaraan mogok. Ya, akibatnya ia terlambat dan merasa kecewa. Apa pertolongan tersembunyi di sini? Belakangan hari yang mendengar bahwa di waktu dan tempat yang sama terjadi kecelakaan besar yang melibatkan beberapa kendaraan. Ternyata keterlambatannya menyelamatkan dirinya dari bahaya yang lebih besar ternyata. Ya, ini apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Iktibar apa? Ya, terkadang keterlambatan atau gangguan adalah bentuk perlindungan Allah agar kita terhindar dari bahaya yang tidak terlihat. Ya, ada lagi contoh yang ketiga, ya, kesulitan keuangan yang melatih kesabaran. Ya, seseorang menghadapi masalah keuangan yang berat. Ya, usahanya belum menghasilkan keuntungan dan banyak kebutuhan hidup yang harus ditunda. Ya, apa pertolongan tersembunyinya? Ya, kesulitan tersebut membuatnya belajar. Akhirnya belajar apa? Mengatur keuangan dengan bijak. Ya, hidup sederhana dan lebih rajin dalam berdoa. Setelah beberapa waktu, ya, usahanya mulai berkembang. Karena apa? Karena sikap sabar dan keuletannya. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Ya, ternyata kesulitan hidup seringkali melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih bersyukur. Ya, ada juga itu cerita, ya, cerita yang keempat, ya, ada orang kehilangan orang yang tercinta. Ya, seseorang kehilangan orang yang sangat dicintainya, ya, misalnya orang tua atau pasangan hidup. Ya, ada pertolongan tersembunyi. Allah menggantinya dengan orang-orang yang memberikan dukungan moral, ya, seperti teman-teman dan keluarga yang setia menemani. Ya, musibah tersebut membuatnya lebih dekat kepada Allah dan akhirnya lebih menghargai hidup. Ya. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Ya. Ternyata kehilangan bisa menjadi momen introspeksi dan jalan menuju kedewasaan spiritual. Ya. Yang kelima, tidak bisa memiliki apa yang diinginkan. Seringkali terjadi, ya. Seseorang sangat menginginkan rumah impian atau barang mahal tertentu, tetapi belum mampu membelinya. Ya, apa kemudian pertolongan tersembunyinya? Ternyata ada kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak yang harus dipenuhi. Itu, ya. Setelah menunggu dengan sabar dan mengatur prioritas, ia akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita.
dan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Walhasil pertolongan dalam ujian hidup sehari-hari ini mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan selalu ada hikmah di baliknya. Ya, meski sulit diterima di awal, dengan kesabaran, doa dan usaha, pertolongan Allah akan tampak, baik berupa perlindungan, kemudahan atau sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Jangan mudah berprasangka buruk, karena Allah selalu menyertai hambanya dengan kasih sayangnya. Yang kedua adalah hikmah mendalam yang baru dirasakan setelah melewati ujian. Ya, hikmah mendalam yang baru dirasakan saat melewati ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak peristiwa yang sulit awalnya terasa berat, tetapi setelah melewatinya kita menyadari ada hikmah besar yang membuat hidup lebih baik dan lebih bermakna. Ya, misalnya ya, gagal ujian atau tidak lulus perguruan tinggi favorit, ya. Ini seorang siswa yang bercita-cita masuk ke perguruan tinggi favorit gagal dalam ujian seleksi dan merasa sedih serta kecewa. Apa hikmahnya? Ya, setelah gagal ia belajar untuk lebih tekun, tidak mudah menyerah dan memperbaiki cara belajar. Ia akhirnya diterima ya di perguruan tinggi lain yang ternyata sesuai dengan minat dan bakatnya, serta memiliki lingkungan yang positif. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan ini? Ya, kegagalan bisa menjadi pengingat bahwa usaha dan doa perlu terus dilakukan, ya, serta takdir Allah selalu mengandung kebaikan. Ya, kedua ada orang yang kehilangan pekerjaan, ya, seseorang terkena PHK, ya, pemutusan hubungan kerja, dan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Apa hikmahnya? Setelah melewati masa sulit, ya, ia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan yang akhirnya justru sukses besar. Ya. Kehilangan pekerjaan membawanya ke jalan yang membuatnya lebih mandiri dan mendapatkan penghasilan lebih baik, ya, dibandingkan dengan pekerjaan lamanya itu. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya. Ujian berupa kehilangan pekerjaan bisa jadi cara Allah menunjukkan jalan rezeki yang lebih baik dan sesuai dengan potensi yang ia miliki. Yang ketiga, mengalami penyakit yang serius. Ya, ada seseorang yang sebelumnya sangat sibuk dan mengabaikan kesehatannya, akhirnya jatuh sakit dan terus dirawat cukup lama. Apa hikmah yang dirasakannya? Ia mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan, memperbaiki pola hidup, dan mengurangi stres. Ya. Setelah sembuh, ia menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan sadar bahwa tubuh adalah amanah yang harus dijaga. Ya. Pelajaran yang diambil adalah penyakit bisa menjadi peringatan agar manusia lebih menghargai kesehatan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada orang yang bangkrut dalam usaha. Ya. Seorang pengusaha mengalami kebangkrutan dan kehilangan seluruh asetnya. Ia merasa hidupnya hancur. Ya. Tapi apa hikmahnya? Ya, setelah bangkrut ia belajar memperbaiki cara mengelola bisnis dan menghindari kesalahan yang sama. Bangkrut membuatnya lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan, dan ia berhasil membangun bisnis baru yang lebih kokoh. Apa pelajarannya? Yaitu kegagalan dalam bisnis bisa menjadi guru terbaik untuk melahirkan kesuksesan yang lebih matang dan penuh perhitungan. Contoh yang kelima adalah kehilangan orang yang dicintai. Ya. Seseorang kehilangan pasangan hidup atau orang tua yang sangat dicintainya. Apa hikmahnya? Ya. Setelah masa berduka berlalu, dia menyadari bahwa kehilangan tersebut mengajarkannya kemandirian dan kedewasaan.
ia menjadi lebih kuat, lebih menghargai keberadaan orang-orang terdekat, dan lebih rajin beribadah serta berdoa yang selama ini ya jarang dia lakukan. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kehilangan membuat seseorang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sementara dan mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, serta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang keenam adalah kegagalan dalam hubungan. Ya, seseorang gagal dalam hubungan percintaan atau batal menikah, padahal sudah sangat berharap, gitu ya. Apa hikmah di balik kejadian ini? Ia menyadari bahwa hubungan yang ia harapkan bukanlah yang terbaik untuk masa depannya. Setelah waktu berlalu, ia menemukan pasangan yang lebih sesuai dan membuat hidupnya lebih bahagia serta penuh keberkahan. Apa pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini? Ujian kegagalan dalam hubungan mengajarkan bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik dan menyiapkan sesuatu yang lebih indah di waktu yang tepat. Walhasil, hikmah mendalam setelah melewati ujian adalah pelajaran yang menjadikan seseorang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih kuat. Ujian yang berat seringkali adalah cara Allah untuk memperbaiki hidup dan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Apa yang awalnya terasa sebagai musibah bisa berubah menjadi nikmat jika kita mampu bersabar dan memahami bahwa semua terjadi dengan kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah. Ya. Penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah dalam konteks dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ujian hidup yang kita alami ya dalam keseharian bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga menjadi sarana Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat keimanan. Ya, banyak contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana ujian bisa menjadi jalan pengampunan dosa dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada contoh ya, satu ya, ada orang yang sakit ya, yang dialami sehari-hari itu sakit ya. Seseorang menderita sakit kepala, flu atau penyakit lainnya yang membuatnya lemah dan tidak nyaman. Penghapusan dosa dan peningkatan derajat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ia bersabar dan berdoa, maka sakitnya menjadi penggugur dosa dan menaikkan derajatnya di sisi Allah karena kesabarannya. Kedua, kegagalan dalam usaha atau pekerjaan, ya sering terjadi ini. Ya, seseorang mengalami kegagalan dalam karir atau usahanya meskipun sudah bekerja keras dan berdoa. Ya, penghapusan dosa dan peningkatan derajat. Apa? Kegagalan tersebut menghapus sifat sombong, membuatnya lebih rendah hati, lebih berserah diri, dan lebih banyak beristighfar. Jika ia tetap berusaha dan berprasangka baik kepada Allah, maka derajatnya akan naik sebagai hamba yang penuh tawakal. Contoh yang ketiga adalah kesulitan keuangan. Seseorang mengalami kesulitan keuangan sehingga harus hidup lebih sederhana dan menunda berbagai keinginan dan keperluannya. Penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sini terjadi. Apa? Kesabaran dalam menghadapi kekurangan, menghapus dosa-dosanya yang mungkin disebabkan oleh gaya hidup berlebih atau kelalaian dalam bersyukur. Dengan kesederhanaan ia menjadi lebih bersyukur atas hal-hal kecil, dan Allah pun mengangkat derajatnya sebagai hamba yang sabar dan qanaah, merasa cukup. Difitnah atau dicaci orang lain, ya, seseorang difitnah atau dicaci
maki oleh orang lain tanpa sebab yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dizolimi tetapi bersabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika ia menahan diri dan tidak membalas dengan kejahatan, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan menaikkan derajatnya sebagai hamba yang sabar dan pemaaf. Yang kelima, contoh yang kelima adalah kehilangan orang yang dicintai. Seseorang kehilangan orang tua, pasangan atau anak yang sangat dicintai. Ya, ini adalah penghapusan dosa dan peningkatan derajat juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ketika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, ya. Allah bertanya, apa yang dikatakan hamba? Para malaikat menjawab, ia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkanlah untuk hamba-hambaku sebuah rumah di surga, dan namakanlah rumah itu dengan sebutan Baitul Hamdi, ya, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesabaran menghadapi kehilangan akan diganjar pahala besar berupa rumah di surga dan penghapusan dosa. Ya, itu. Yang keenam adalah ujian kecil dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti kemacetan di jalan, antrian panjang di kantor layanan publik, atau rencana yang tertunda. Ya. Ketika seseorang bersabar dan menghadapi gangguan kecil ini dan tidak mudah marah, hal tersebut menjadi cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya yang mungkin diperoleh karena ketidaksabaran atau perbuatan yang lalai, ya. Walhasil, ya, setiap ujian dalam kehidupan, baik yang besar maupun yang kecil, adalah kesempatan Allah untuk menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Ya, kesabaran dan ketundukan kepada Allah dalam menghadapi cobaan menjadi tanda keimanan yang kuat. Ujian bukanlah hukuman, tetapi bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali bersih dan menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, karena balasan bagi orang yang sabar adalah sesuatu yang tak ternilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Seseorang yang menyadari, ya, kelembutan Allah akan lebih mudah bersabar dan tenang ketika menghadapi ujian. Ada poin-poin penting dalam hikmah ini. Satu, ya, ketetapan Allah adalah pasti, ya. Manusia tidak dapat menghindari takdir Allah, baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Yang kedua, ya, kelembutan Allah selalu hadir. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa ada kebaikan di dalamnya, meskipun dalam pandangan manusia itu terasa sulit, ya. Yang ketiga adalah buruk sangka, ya, menambah beban ketidakpahaman terhadap sifat Allah yang lembut, membuat ujian terasa lebih berat daripada seharusnya. Pelajaran yang dapat kita ambil, i'tibarnya apa? Ya, satu, prasangka baik kepada Allah. Ya, berprasangka baik akan membuat hati lebih lapang dan sabar dalam menerima ketetapan Allah. Yang kedua, menemukan hikmah dalam setiap ujian. Ya, belajar memahami bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang mendewasakan iman seseorang. Yang ketiga adalah sabar dan ridho. Ya, dengan menyadari ketentuan Allah, kelembutan Allah dalam takdirnya, seseorang akan lebih mampu menerima kenyataan hidup tanpa rasa kecewa atau marah kepada Allah. Kesimpulannya adalah, ya, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa kebodohan atau ketidaktahuan akan kelembutan Allah dalam takdirnya adalah beban yang lebih berat daripada takdir itu sendiri, ya. Oleh karena itu, memahami bahwa setiap kejadian mengandung hikmah kasih sayang Allah akan menjadikan hidup lebih ringan dan penuh rasa syukur. Bersabar dan tetap berpikir positif kepada Allah merupakan
kunci ketenangan jiwa kita. Ya, demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.